Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kita bersyukur buat kesempatan hidup yang Tuhan berikan lagi satu hari bagi kita. Dan biarlah satu hari ini yang Tuhan berikan bagi kita lagi, kita mau pakai supaya hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Nah, hidup adalah sebuah kesempatan, dan biar kita mau terus menggunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk terus hidup bertekun di dalam firman, hidup di dalam hukum-hukum Tuhan, dan supaya kita sendiri yang menikmati buah atau akibat dari ketaatan kita. Karena seperti firman Tuhan katakan, ketaatan mendatangkan berkat bagi setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur. Kita bawa setiap persembahan kita, yaitu ucapan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang sungguh baik, sangat baik, dan selalu baik dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau sepanjang malam dalam tidur kami, Engkau melindungi, menjaga, dan memberkati kami. Engkau memulihkan kekuatan tubuh jasmani kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang pada Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan lagi untuk satu hari ini. Kami boleh jalani hidup bersama-Mu. Dan biarlah kami boleh menjalani sepanjang hari ini di dalam pimpinan tuntunan tangan kuasa-Mu. Dan biarlah hidup kami boleh mentaati hukum-hukum-Mu. Kami terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Sehingga Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Dan kami boleh menikmati damai sejahtera, menikmati ketenangan dan sukacita yang berlimpah dalam hidup ini. Sebab itu pagi hari ini kami hampiri tahta kasih karunia-Mu dengan korban syukur kami, dengan pujian penyembahan kami. Sebab Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat kami masuk hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat kami hampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan,
saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sekali lagi katakan, saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Amin. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya, selamanya ku bawa korban syukur, amin, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Selamanya Engkau baik. Sebab itu hati kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Sebab Tuhan baik.
selalu baik. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong yang ajaib. Sebab itu kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu Yesus Tuhan. Kami tinggikan Engkau selamanya. Daripada ulang datangnya pertolongan kami, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Sebab Kau ajaib, sebab Engkau dahsyat. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Kami sembah dan kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami sembah. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Dengan iman mari katakan sekali lagi pujian ini. Haleluya. Tuhan tak pernah terlambat, amin, dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu
pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Ini yang kami percaya setiap waktu dalam hidup kami. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Amin. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Dengan iman mari katakan, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu, karena Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Dan sungguh telah terbukti kuasa-Mu, kedahsyatan-Mu, karena Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dengan segala isinya. Bahkan karena kuasa-Mu lah Tuhan, alam semesta boleh ada sampai hari ini. Atas kendali-Mu lah seluruh jagat raya masih ada hari ini. Bahkan lebih daripada itu kami bersyukur, di dalam kemahakuasaan-Mu Engkau mengasihi kami. Engkau menjadikan kami milik kepunyaan-Mu Tuhan.
Engkau menebus hidup kami dengan darah-Mu yang mahal. Maka kami percaya adalah perkara yang mudah bagi-Mu untuk mengendalikan hidup kami. Tapi satu hal yang kami syukuri, Engkau mau melihat ketaatan kami. Sebab itu biarlah Engkau dapati kami semakin hari, semakin mengasihi Engkau dan semakin taat kepada perintah-perintah-Mu. Mentaati hukum-hukum-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami ada di dalam jalan-jalan-Mu. Dan kami menikmati damai sejahtera. Kami menikmati ketenangan, kami menikmati ketenteraman, bahkan kami menikmati berkat-berkat dari ketaatan kami. Sebab itu Bapa, kami bersyukur Engkau mengasihi kami seperti Bapa mengasihi anak. Dan biar terus kami bertumbuh menjadi anak yang hormat akan Engkau, anak yang taat akan Engkau, dan anak yang terus mengasihi Engkau. Dengan kami hidup bertekun di dalam firman. Karena firman-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami siapkan lagi hati kami untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Biar hati kami senantiasa menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah lebat pada musimnya, dan Engkau dipermuliakan. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, tolong kami untuk memahami firman-Mu, dan biarlah kami terus percaya firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ucap syukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Caping. Shalom. Kita dengar suara ya. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya renungin tadi malam ya, saya dapat untuk yang Matius 4 ayat 10 Koramdeo kita pagi ini. Di dalam Matius 4 ayat 10 katakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalau kita baca dari awal dari pencobaan di padang gurun ini ya, betapa Tuhan Yesus itu baru selesai doa puasa 40 hari 40 malam. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar ada kekuatan kuasa. Dia yang menciptakan seisi dunia ini, Dia yang menciptakan hidup kita, ya. Dia yang berkuasa penuh oleh Bapa kita di surga. Tetapi dan Dia mampu untuk melewati dalam perjalanan 40 hari 40 malam 40 hari dan 40 malam Dia berpuasa. Kalau saya pikir-pikir ada enggak ya kita yang mampu seperti itu ya. Nah, tapi Yesus itu mampu tanpa makan dan minum. Dia mampu. Tetapi ketika Yesus sudah selesai mengadakan doa puasa 40 hari 40 malam, lalu Dia dibawa oleh iblis untuk dicobai ya. Nah, kalau saya hanya ingin membaca di ayat yang waktu iblis mencobai Yesus, yaitu di dalam ayat 8. Dan iblis membawa ke atas gunung yang tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Nah, iblis itu sering membawa kita, serta Tuhan juga ditawari oleh iblis ya. Dia bilang
dia bilang, ayat firman Tuhan ini katakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Nah, iblis memperlihatkan, wah inilah kerajaanmu, dan lihat nih, kalau engkau mau Tuhan memperlihatkan, iblis memperlihatkan kepada Tuhan bahwa kerajaan dunia ini dia akan, Yesus berkata di ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, dan iblis membawanya ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepada semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Nah, iblis ini memperlihatkan kerajaan dunia dan kemegahannya. Lalu kalau dibandingkan dengan Kejadian 3, waktu Adam dan waktu Hawa dicobai oleh iblis, Kejadian 3 ayat 6 katakan, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Nah, seringkali kita hidup dibawa sama iblis ke puncak gunung yang tinggi. Gunung yang tinggi itu adalah sangat keangkuhan hidup kita ya. Kita ini seringkali dikuasai oleh segala keinginan hati kita ya. Seringkali iblis pertama kali dia akan menghancurkan kehidupan kita itu di dalam keluarga kita ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini Hawa dia ditipu oleh iblis ya, kalau engkau makan buah ini engkau akan melihat, engkau akan Kejadian 3 ayat 6 ini katakan bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Nah, seringkali kita dulu hari-hari kami menjalani dalam perjalanan rumah tangga kami ya, iblis itu membawa ke gunung yang tinggi di dalam pencobaan ya. Waktu berapa belas tahun yang lalu, suami saya itu waktu itu dia melihat tawaran dari wali kota di Bengkulu ya. Dia lihat sepandang jauh memandang tanah pantai di Bengkulu itu. Dia bilang, "Kalah properti." Jadi suami saya lihat, wah sepertinya menarik ya. Tapi nggak lihat bahwa kita itu sudah ditentukan jalan oleh Tuhan untuk tetap meneruskan pekerjaan Simon ya di bidang makanan, tapi untuk di properti itu belum ada pengalaman sama sekali. Tetapi dari tawaran ini memang kalau dilihat sejauh mata memandang itu sangat menarik. Kalau nanti bangunan-bangunan sudah berdiri di pinggir pantai ini, wah bagus ya. Kita merasa mampu gitu ya untuk itu. Dari keinginan iblis itu seringkali menggoda kita, yaitu di dalam keinginan mata, keinginan daging, lalu membawa keangkuhan hidup. Nah, dari awal kita mengalami keinginan mata kita untuk memandang bahwa itu nanti bakalan menjadi kota yang hebat. Kedua, lalu itu adalah keinginan daging kita. Ketika waktu itu juga saya ada ngomong bahwa nggak maulah seperti itu, tetapi kadang suami saya bilang, saya itu selalu hidup dengan pesimis ya, karena sudah beberapa kali kejadian kejatuhan, dan terakhir kali ini di mall ini, itu membuat kami itu sangat-sangat jatuh ya, sangat jatuh sampai rasanya saya hidup rasanya udah di ujung tanduk perekonomian ya, anak-anak mau sekolah gimana ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan pemelihara hidup kita ya. Kalau kita tetap bersandar kepada Tuhan, ada jalan keluar. Nah, dari situ, dari keinginan mata, keinginan daging, lalu melahirkan keangkuhan hidup. Nah,
Kalau kita sudah tidak bersandar lagi sama Tuhan, lalu kita mengandalkan keinginan hati kita, pikiran kita, tawaran iblis membawa kita ke gunung yang tinggi, ke gunung pencobaan itu, maka itulah akan melahirkan keangkuhan hidup. Tujuannya apa? Kita kan tidak punya pengalaman yang seperti itu, tapi kita mau lakukan ya. Nah, begitu juga, maaf ya Bapak Joni ya, saya juga ada dengar cerita dari Ibu Meti ketika dia menghadapi suaminya dengan keinginan, banyak keinginan ya. Sampai saya mengalami Ibu Meti itu hampir sama dengan saya ya. Dia rasa tidak mampu, tapi suaminya yang mampu untuk menjalankan kehendak dia ya, sehingga itu jatuh berbagai-bagai macam pencobaan sehingga membuat istri rasanya tidak mampu. Dan saya bersyukur kalau sampai saat ini Ibu Meti ini masih bertahan untuk mendampingi suaminya ya. Nah, Bapak Ibu, kalau melihat dari di dalam Matius 4 ayat 10 ini, kalau kita tidak ada di dalam Kristus ya, kita bisa, kalau iblis masuk di dalam rumah tangga kita, apalagi ibu-ibu, ada uang, abang sayang, tidak ada uang, abang ditendang ya. Apalagi ibu-ibu yang mempunyai kemampuan untuk misalnya bekerja menafkahi rumah tangganya ya. Nah, ini seringkali ini iblis. Makanya ibu-ibu untuk belajar ya seperti Yesus ini ketika ada tawaran, ketika kita dibawa ke atas gunung yang tinggi, sekarang ya ibu-ibu ya, kita ini seringkali ditipu dengan online lewat IG ya. Seringkali itu mendapat tawaran atau SMS dengan judi online. Sekarang ini lagi marak dengan judi online, dengan tanam modal 1 juta, nanti dapat 3 juta. Itu membawa kita ke gunung yang tinggi dalam pencobaan ya ibu-ibu ya. Dan juga bapak-bapak, kalau ada yang seperti itu, harus ingat kembali firman Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan sudah tuntun. Pekerjaan kita apa, kita terus itu saja bertekun. Kita minta doa, minta hikmat kepada Tuhan ya. Saya berapa minggu yang lalu kejadian di karyawan ya, dia main dengan judi online ya, sampai begitu terjerat begitu banyak hutang ya, sampai istrinya harus bekerja dengan susah payah untuk menutupi semua hutang-hutang yang suaminya lakukan ya. Nah, Bapak Ibu, makanya kita hari-hari ini kita minta dari mana datang kekuatan kita itu ya. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 14 kita baca Bapak Ibu di dalam Yakobus 1 ayat 14. Katakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila itu dibuai, melahirkan, dan apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan keinginan daging kita, itu akan menghasilkan dosa, dan dosa dari itu kita akan menghasilkan maut ya Bapak Ibu ya. Tapi kita bersyukur kalau pagi hari ini kita selalu diisi kebenaran firman Tuhan itu lewat Koram Deo. Bapak Ibu, saya mau bersaksi kalau sebelum Koram Deo itu ya, kalau di pagi hari itu memang ya setiap pagi itu saya melakukan doa dulu, baca firman itu. Tetapi kadang keinginan hati ini, apalagi saya ini orang ungu ya, jadi kalau segala pekerjaan itu harus benar gitu ya. Dan kalau dengan asisten rumah tangga itu, kalau pagi hari aja kadang kita tuh sudah mau rasanya emosi ya, lihat kejadian-kejadian yang dia lakukan ya. Tetapi lewat Koram Deo itu firman Tuhan tuh selalu ingatkan, selalu ingat terus. Jika kita mau berbicara kepada asisten tuh, kadang-kadang firman Tuhan yang keluar untuk mengajar mereka, sehingga kejadian di dalam suasana pekerjaan itu rasanya itu
bukan emosi, tapi ada firman yang untuk membuka hati dan pikiran mereka itu, oh iya benar gitu ya. Sampai kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, untuk mandi aja itu males ya, sampai jam 1, jam 2 itu tiba-tiba Tuhan bilang, tubuhmu itu rumah Tuhan loh. Engkau harus rawat itu tubuhmu ya. Bukannya kita hanya merawat yang di luarnya aja, tapi di dalam itu, di dalam hati kita, di dalam mandi yang bersih, saya bilang gitu kan. Jadi sehingga akhir-akhir ini emosi saya itu bisa bisa ditekan ya. Nah, Bapak Ibu, akhir dari Koramdeo ini kita mau baca di dalam Yesaya 55. Yesaya 55 itu katakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah, firman Tuhan yang kita dengar itu tidak dengan sia-sia. Setiap hari kita mengikuti Koramdeo, itu firman Tuhannya itu pasti tinggal di dalam hidup kita. Seringkali dalam perjalanan saya seringkali ngobrol sama suami ketika dia mengalami kesulitan. Saya selalu ingat di dalam Mazmur 119 itu katakan tindasan itu baik untuk kita gitu kan. Selalu ingat kalau kita tertindas itu baik untuk kita. Saya juga bersyukur ya pagi hari ini ya. Nah, dari yang Matius 4 ayat 10 ini Tuhan katakan enyahlah. Nah, di situ saya perhatikan di dalam firman Tuhan itu enyahlah iblis. Itu ada tanda, berarti kita main usir iblis ya. Enyahlah iblis. Di situ saya perhatikan bahwa ada tanda seru bahwa jadi kita itu hidup usir iblis itu setiap hari. Suruh dia enyah dari dalam hidup kita. Tuhan aja usir iblis, enyahlah iblis. Nah, apalagi kita ini yang gampang tergoda ya dengan berbagai hal. Nah, kita mau belajar dengan Tuhan Yesus, selalu enyahlah iblis, kau pergi dari hidupku. Makanya iblis itu tidak gampang untuk masuk menghancurkan dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam hidup hati dan pikiran kita ya. Ketika kita mengalami misalnya kesedihan, dalam kita wanita seringkali ya rasa galau, pengen nangis, kadang beda pendapat dengan suami, itu kadang-kala tuh kalau kita datang dengan Tuhan ya tidak dikuasai oleh iblis, itu bisa hilang sendiri, turun damai sejahtera atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu, itulah yang saya dapat dari firman Tuhan Matius 4 ayat 10 pagi hari ini. Dan saya kembalikan kepada Bapak Heri. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Ciamping. Jadi kata kunci dari sharing pagi ini, kalau ada godaan iblis, cepat-cepat katakan, enyahlah. Jangan terpikat, terseret, nah direnungkan, nah sudah nyungsep habis itu. Nah, karena memang Bapak Ibu, pola iblis dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lama itu tetap sama. Karena kalau kita baca di dalam Lukas pasal 4 ayat 13, di perikop yang sama dengan pencobaan, nah, ayat itu katakan seperti ini, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, tadi Bapak Ibu kan baca ayat yang dibuka oleh Ibu Simon dari kitab Kejadian. Polanya kan tetap sama Bapak Ibu. 3 area hidup kita, itulah yang akan diserang oleh iblis. Kalau kita baca tadi di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, di situ kan dikatakan apa? Kejadian 3 ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Nah, itu area tubuh. Nah, dan kemudian sedap kelihatannya. Itu bicara tentang rasa, perasaan, itu jiwa.
Dan lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, itu area roh. Nah, sama dengan apa yang Yesus alami di padang gurun. Dari area tubuh itu orang-orang yang level-level sangat rendah rohaninya lah saya pikir. Seperti yang kemarin juga saya sampaikan, ngadepin masalah dikit mau cari jalan pintas, melanggar firman. Ya mungkin karena memang nggak tahu firman. Yang tertanam itu adalah nilai-nilai dunia yang ditawarkan oleh iblis. Gampang sekali jatuh, gampang sekali cari jalan pintas. Nah, tapi kalaupun ada orang yang rohaninya lebih oke, iblis juga nggak akan cobai di area-area yang gampang seperti itu. Mulai egonya yang diuji, pengetahuannya yang diuji, sehingga tanpa sadar kita mencobai Tuhan. Bahkan di dalam doa kita, tanpa sadar doa kita ini bukan berdoa sebenarnya, kita ini sedang mencobai Tuhan. Berdoa nggak salah, berdoa harus. Berdoa itu apa Bapak Ibu? Memohon kasih karunia Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Tapi seringkali kita ini bukan berdoa, kita mencobai Tuhan. Sudahlah jelas, tensi naik terus, makan sate kambing, nggak kira-kira. Habis itu doa supaya Tuhan sembuhkan. Itu kan namanya mencobai Tuhan, bukan berdoa sebenarnya. Mencobai Tuhan. Nah, tanpa sadar, ada banyak kali kita mencobai Tuhan. Kita dengan ego kita, dengan kesombongan kita. Oh, aku kuat. Wah, ditawarin doa kuat. Firman Tuhan bilang, hati-hati kalau kamu merasa kuat, kau jatuh. Nah, tapi dari ayat Lukas pasal 3-14 tadi katakan, iblis ini akan terus menunggu waktu yang baik. Dia itu seperti singa yang mengaum-ngaum, setiap hari mengincar kita, tunggu kapan kita lemah, dia caplok. Kalau area tubuh kita bisa lewat, area jiwa kita lewat, nah area roh bicara tentang penyembahan. Ayat sebelumnya tadi yang Ibu Simon sampaikan kan, Yesus dibawa ke atas sebuah bukit yang tinggi dan memperlihatkan seluruh keindahan dunia. Nah, disinilah seringkali terjebak tanpa sadar dengan yang namanya faham legalisme. Penyembahan kita kepada Tuhan itu karena apa sih? Jangan salah, kita menyembah Tuhan karena memang kita ini diciptakan sebagai makhluk penyembah. Jangan sampai kita berpikir kita menyembah Tuhan itu supaya diberkati Tuhan. Nah, itu bisa bahaya Bapak Ibu. Ujungnya kita nggak menyembah Tuhan, sebenarnya kita sedang menyembah Mamon. Nah, hati-hati tanpa sadar. Jangan mengambil posisi yang salah. Maka kenapa banyak orang melakukan penyembahan kepada sesuatu tempat? Tujuannya apa Bapak Ibu? Oh, ke tempat A. Buat ritual penyembahan. Tujuannya apa? Pesugihan. Cari harta. Dan iblis bisa tawarkan loh. Jelas ayat tadi dikatakan, Yesus dibawa ke bukit untuk memperlihatkan seluruh keindahan dunia. Tapi dengan catatan, kamu harus sembah saya. Nah, kalau sampai hari ini tujuan kita kepada Tuhan hanya semata-mata supaya diberkati, supaya diberi sehat, hal-hal yang materi dunia, waduh, berarti sebenarnya hati kita sudah mulai jatuh dalam penyembahan yang salah. Oleh sebab itu, kunci dari kemenangan, kalau Bapak Ibu perhatikan, Yesus sudah beri teladan. Baik di area tubuh, di area jiwa, apalagi sampai di area roh. Iblis kalah karena apa? Karena firman. Karena Yesus lalu berkata, ada tertulis. Manusia tidak hidup saja dari roti, tapi dari firman Tuhan. Ada tertulis, hai iblis, engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Dan ada tertulis, hai iblis, kau hanya harus menyembah kepada Tuhanmu. Enyahlah engkau iblis. Nah, harusnya kalau kita mau hidup dalam kemenangan Bapak Ibu, sederhana.
Iblis itu kalah dengan firman. Tapi bukan firman yang kita baca. Iblis nggak takut kalau kita baca firman Tuhan, Bapak Ibu. Nggak takut. Iblis juga nggak takut kalau kita rajin koran deo, dengerin firman tiap pagi. Nggak takut, Bapak Ibu. Tapi iblis akan lari terbirit-birit ketika kita praktek firman. Nggak usah dilawan, praktek firman saja. Ketika iblis menipu kita, mencobai area tubuh untuk kita curang, kita jujur. Dia suruh kita curang, kita jujur. Pergi dia, Bapak Ibu. Ketika dia mau serang area kesombongan kita, area kita, ego kita tetap rendah hati. Kita tetap rendah hati, pergi dia, Bapak Ibu. Ketika dia menggoda di area roh kita tetap menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi Tuhan sepenuhnya. Pergi iblis, Bapak Ibu. Jadi nggak ada kata lain, saya mau katakan tetaplah bertekun di dalam firman. Nggak ada cara lain, Bapak Ibu. Sehingga seperti Ibu Simon tadi, ketika tiap hari kita terima firman, renungkan firman, otomatis kalau dulu marah-marahnya bukan firman, perkataannya bukan firman, tapi sekarang semua pasti firman, semua pasti firman. Dan saya jamin dampaknya berbeda, bukan cuma untuk kita, tapi untuk orang yang kita tegur, itu pun akan berbeda ketika firman yang keluar. Karena firman Tuhan itu yang mengubah sikap hati. Jadi betapa pentingnya yuk kita hidup bertekun. Karena sekali lagi ingat pola iblis dari sejak di Taman Eden sampai di padang gurun pencobaan, bahkan sampai hari ini 3 area ini pasti akan diserang dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan katakan, saya mau teguhkan hari ini, setiap kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Karena Yesus sudah menang, karena firman, kita juga pasti menang kalau kita hidup bertekun dalam firman. Oke, itu yang saya mau tambahkan. Ibu Mirianti boleh tambahkan? Ya, puji Tuhan. Jangan takut kepada iblis ya. Jangan takut. Yang ayat firman Tuhan hari ini katakan di dalam Matius 4 ayat 10 itu, Tuhan kan berkata begini, sembahlah Tuhan Allahmu. Nah, saya ingin menyampaikan mengenai siapa Tuhan kita, Allah kita. Ini beda Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin kalau di Indonesia ada 5 agama yang diakui oleh negara ya. Nah, siapa Tuhan kita, Allah kita itu siapa? Itu yang harus kita tahu dulu. Baru kita menyembah. Kan Tuhan bilang, sembahlah Tuhan Allahmu. Oh, mereka enggak tahu. Nah, Bapak Ibu kalau kita baca Alkitab ini, maka saya bilang, saya bersyukur saya sudah menamatkan Alkitab ini, sudah khatam dari tahun berapa itu. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu. Coba kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, siapa Tuhan kita? Ya, di Kejadian 1 ayat 1 itu katakan Allah itu, Tuhan kita itu yang menciptakan langit dan bumi. Itu satu. Kemudian siapa Tuhan kita? Nah, di Ulangan 6 ayat 4 itu dikatakan Tuhan yang kita sembah itu Allah yang esa. Ya, nanti kita kalau belajar Trinitas nantilah. Allah yang esa. Ya, Bapak Ibu. Siapa? Ia adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Yang menampakkan diri kepada Abraham. Ya. Kemudian siapa dia? Allah kita itu. Dia adalah firman Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kejadiannya ajaib. Waktu Tuhan Yesus lahir itu mirip dengan kejadian Musa dilahirkan. Nah, itulah Allah yang menjelma inkarnasi di dalam manusia Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita baca di dalam Injil, kita akan terpesona. Kenapa kok begitu kuasanya? Tadi kan Bu Simon bilang, adakah kita yang kuat puasa 40 hari 40 malam? Mati Bu Simon, mati kita. Nggak ada yang kuat. Kenapa Tuhan kuat? Karena ada kuasa yang besar. Siapa? Makanya dia itu Tuhan. Ya, siapa Tuhan Allah
yang harus kita sembah, nanti Tuhan itu yang berkata bahwa dia akan datang kedua kali. Nah, di dalam Wahyu pasal 21, nanti kita lihat ada Yerusalem baru yang turun dari langit. Nah, kemudian di dalam Wahyu 22 juga, ayat 10 apa 8 tuh ya. Dikatakan lagi, sembahlah Allahmu. Nah, sudah. Kita harus utuh ya. Karena kalau dulu saya ya nggak tahu. Ya Allah, Allah itu siapa? Nggak tahu saya. Gambarannya itu nggak utuh. Ya. Dan surga Tuhan ya yang dikatakan Yerusalem baru itu utuh. Coba kita baca Wahyu 21. Ya, itu. Jadi nggak ada surganya yang nanti mati di sana, laki-laki mati di sana dilayani 68 bidadari. Lah kak enak laki tok yang dilayani bidadari. Lah kalau wanita dilayani bukan itu. Jadi Bapak Ibu, kita harus utuh ya. Mungkin kalau yang latar belakangnya tadinya agama lain ya, bukan Muslim, agama Buddha atau Hindu. Nah, Bapak Ibu, dunia ini yang Tuhan jadikan itu utuh. Dan Tuhan nanti nubuatkan, Tuhan mau datang. Itulah Tuhan kita, Allah kita. Kalau kita nggak utuh mengenal seperti itu, kita ditanya orang, kamu itu menyembah siapa? Menyembah Paulus, gitu. Ya enggak. Nah Tuhan sekarang ini, detik ini, Tuhan itu ada di sorga. Yang ada di bumi adalah Roh Kudus. Itu Tuhan, itu Allah. Roh Kudus itu. Nah, kalau dulu Tuhan berfirman, ditulis di loh-loh batu, sekarang Tuhan berkata di dalam loh manusia. Roh Kudus. Nah itulah, jangan takut kepada iblis. Kalau kita tahu Tuhan kita, Allah yang kita sembah itu, yang utuh seperti itu, ya saya sering sih ditanya iblis, siapa Tuhanmu? Kok kamu bilang Allah itu baik, Allah itu baik? Karena pengertian saya utuh, ya saya bilang, ya iyalah, kamu boleh tahu Yesus orang Nazaret, aku berani mengatakan begitu. Yesus itu orang Nazaret. Tapi dia mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk menghapus dosaku. Dan saya diselamatkan. Dan dia akan datang untuk kedua kali. Menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu Tuhan. Yang dia akan datang itu. Dan Yerusalem akan turun dari langit. Bukan kita yang terbang ke langit. Itu. Nah kalau saya ngomong gitu, sebentar aja dia pergi. Seperti dia mungkin berkata besar di telinga kita, tapi begitu kita mengatakan siapa Tuhan kita, Allah kita yang kita sembah, itu dia langsung lari, suaranya jadi kecil, hilang. Nah, Bapak Ibu, pengertian tentang Tuhan Allah yang Tuhan Yesus katakan, sembahlah Tuhan Allahmu, itu mari kita mengerti dengan utuh ya. Karena teologia itu nggak ada di agama lain. Nggak ada. Yang ada hanya kita. Percaya Yesus itulah Tuhan. Itulah Allah. Bukan sekedar manusia. Tapi dia ditakuti oleh iblis. Ya, Bapak Ibu. Itu saja yang ingin saya sampaikan dari Matius 4 ayat 10. Siapa Tuhan Allah kita yang harus kita sembah. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih. Jadi nggak ada cara lain untuk kita mengenal siapa Tuhan kita selain kita membaca firman-Nya. Karena Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah Allah. Jadi ya kalau kita mau mengenal Allah,
ya baca firman, renungkan firman, kenali lebih dalam. Tapi sekali lagi pagi hari ini pesan penting dari firman Tuhan bagi kita. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, dan itu mungkin terjadi kalau kita hidup bertekun dalam firman. Kenapa Adam dan Hawa gagal? Karena mereka nggak taat pada firman. Adam sudah dikasih firman loh, tapi Hawa putar balik, tafsirkan dirinya dengan penafsirannya sendiri, menambahin firman Tuhan, KO Bapak Ibu. Tapi kita mau belajar seperti Yesus. Tinggal berkata, firman Tuhan ngomong A, A. Firman ngomong B, B. Kan Yesus nggak nambah, nggak ngurangin ayat firman kan. Ada tertulis, manusia tidak hidup bukan saja dari roti, tapi dari firman. Nah, nggak seperti Hawa, tambah-tambahin ayat. Nah, makanya bertekun dalam firman. Nggak usah tawar-menawar. Atau prinsip sederhana yang saya katakan, yuk hidup dalam kebenaran, bukan pembenaran. Hawa itu hidup dalam pembenaran. Adam itu hidup dalam pembenaran. Dan banyak orang Kristen kenapa hidupnya KO? Karena hidup dalam pembenaran, bukan dalam kebenaran. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kalau kita mau menang, gampang. Hiduplah dalam kebenaran. Seperti Yesus hidup dalam kebenaran karena dialah kebenaran dan dia menang. Oke, saya pikir cukup. Mari saya serahkan Hengki. Terima kasih semua, Ibu Gerianti, Pak Heri, yang telah memberikan kebenaran firman Tuhan, di mana kita harus menyembah. Kita tahu saat sekarang kondisi ekonomi dan juga banyak tawaran-tawaran yang menginginkan kita dengan hasil yang kayaknya wah enak ini, tapi itu semuanya tidak mudah kita dapatkan sebenarnya. Itu banyak tipuan iblis. Makanya kita harus terus datang kepada Tuhan, duduk di kaki Tuhan, berdoa, meminta Tuhan memberikan kita hikmat. Dan juga kita tahu kebenaran firman Tuhanlah yang harus kita taati. Terima kasih Bapak pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa sepakat kita pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami terus datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami terus menyembah-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ya Bapa. Terima kasih dan Engkau sendiri yang telah hadir di dunia ini Tuhan. Yang di dalam tubuh Yesus Kristus ya Bapa, yang telah mati di kayu salib, dan juga setiap kami yang percaya Tuhan memperoleh keselamatan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami terus Tuhan mau taat dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau terus Tuhan hidup merenungkan firman-Mu dan juga melakukannya ya Bapa. Terima kasih, kami di pagi hari ini juga mau berdoa Tuhan, buat anak-anak kami Tuhan, buat Michelle, buat Cencen, dan juga buat Angel ya Tuhan, yang dimana mereka sudah mengikuti tes SBMPTN Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap mereka mendapatkan hasil yang terbaik Tuhan, dan juga mereka bisa mendapatkan di mana mereka akan mendapatkan fakultas kuliah mereka Tuhan yang mereka inginkan ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak kami ini Tuhan. Kami serahkan setiap mereka ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan buat Fidar Tuhan, di mana yang saat ini dia sedang ingin menagih uang kepada temannya ya Bapa. Kami juga berdoa buat teman-temannya yang berutang Tuhan, biarlah mau tergerak hatinya untuk membayar utangnya ya Bapa. Dan juga apabila tidak membayar Tuhan, biarlah sukacita damai sejahtera-Mu terus ada dalam kehidupan Fidar ya Bapa. Terima kasih, kami juga mengucap syukur Tuhan, buat Fari, buat Agus Clara, buat Albert Tuhan, yang hari demi hari ini Tuhan, mereka terus dipulihkan, terus disembuhkan ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Tuhan terus campur tangan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan terus sembuhkan, Tuhan terus pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa buat Yonatan ya Tuhan, yang terus akan mengalami sukacita dan damai sejahtera yang daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah hidup di dalam hidupnya Tuhan, Yonatan terus juga akan menjadi
orang-orang yang selalu hidup di dalam Engkau, selalu berdoa, selalu menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih dan juga berkati Bu Ros dan Pak Abi sebagai orang tua yang merawat Yonatan ya Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, hikmat-Mu, terus mengasihi Yonatan ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan buat mamanya Pak Yudi ya Tuhan, biarlah di mana kakinya yang tidak bertenaga Tuhan, biarlah Tuhan terus pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami Buyung Kristian Tuhan, yang di mana saat ini Tuhan, biarlah rencana Tuhan yang indah terus Tuhan membawa dia ke dalam pekerjaannya sesuai dengan profesinya sebagai pilot Tuhan. Tuhan, biarlah kami berdoa, Tuhan buka jalan Tuhan kepada Buyung ya Bapa, di mana dia bisa kerja kembali di maskapai penerbangan ya Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan Buyung Kristian ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Di mana pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan buat keluarganya Dorcas ya Tuhan, buat mama dan papanya ya Bapa beserta anaknya yang saat ini sedang sakit, terpapar COVID juga Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pemulihan-Mu terus Tuhan dicurahkan Tuhan kepada mama, papa, dan anak Ibu Dorcas ini ya Bapa. Tuhan, kami serahkan keluarga Ibu Dorcas ini ke bawah tangan kuasa-Mu, dan juga Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan kepada Ibu Dorcas ini ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan buat Andri Wijaya Tuhan, suami dari Celita ya Bapa, yang dimana dia juga merindukan pekerjaan ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan bukakan jalan ya Tuhan. Biarlah dia bisa cepat mendapat pekerjaannya ya Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga Celita ya Tuhan. Terima kasih, dan juga kami akan menyerahkan doa-doa berikutnya ke bawah tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini untuk firman-Mu. Bila kami senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu, bila kami hanya boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan, dan hanya kepadamu kami berbakti ya Bapa. Bapak terima kasih, pagi hari ini juga kami berdoa dan membawa bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, Engkau memberkati seluruh rakyatnya Tuhan, Engkau memberikan damai dan sejahtera kepada rakyat Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan para pemimpin bangsa kami Tuhan, Engkau menaruhkan roh takut akan Engkau, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau taruhkan hikmah dan kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa yang besar ini Tuhan, memberikan kesejahteraan pada rakyat Indonesia ini Tuhan. Tuhan, Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi, dari Presiden, para DPR Tuhan, para menteri dan seluruh kabinetnya Tuhan berkati, hingga para gubernur juga Tuhan, bupati dan wali kota juga Tuhan berkati. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan yang daripada-Mu Tuhan, untuk memimpin bangsa kami yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami serahkan seluruh bangsa kami ini di dalam tangan-Mu. Biarlah berkat damai sejahtera-Mu, kesejahteraan-Mu Tuhan Kau curahkan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami juga berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Martin, silakan tutup dalam doa, Pak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan kami bisa menikmati berkat luar biasa, di mana firman Allah mengingatkan kami kembali agar kami harus fokus untuk menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran.
dan segala macam Tuhan hal-hal yang mungkin menggoda kami melalui sebuah tawaran-tawaran dunia ini, dan kami percaya jika kami sungguh-sungguh ada di dalam Engkau Tuhan, maka Tuhan segala tawaran-tawaran dunia ini yang menurut kedagingan kami bahwa itu enak dan baik, itu mampu kami menahan diri, menguasai diri kami dan menolak akan hal itu. Karena yang terbaik semuanya datangnya daripada Engkau Tuhan. Dan segala apa yang sudah kami panjatkan doa-doa kami di hadirat Tuhan pada pagi hari ini, kami percaya Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap kami sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami mau serahkan hidup kami semua dari dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang perkasa akan terus menopang kami, memegang kami dan menguatkan kami, supaya pada hari ini Bapa kami berjalan sesuai dengan tuntunan-tuntunan-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah hari yang baru ini Bapa menjadi sebuah hari yang istimewa bagi kami untuk terus bersyukur dan menikmati hadirat Allah. Apapun yang menjadi sebuah kegiatan kami pada hari ini Bapa, kiranya Engkau ada di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Terima Selamat kasih. beraktivitas. Tuhan memberkati.